Ya, jadi gimana? Oki bilangin aja ke Mail apa tolongin aku. Ini deh, aku ya udah kita video voice call bertiga sama Boleh, Aku boleh. gak mau deh. Berarti kan si Reza Gladys itu nyuruh si Ono buat nyerang aku. Mungkin setiap brand juga pasti punya kekurangan kan ya, gitu. Ya maksudnya setiap brand pasti ada kekurangan, mungkin ya kekurangannya di aku mungkin pas ya produk-produk itu tuh pasti cek mungkin nggak sesuai atau apa gitu. Jadi kalau rekaman ini berasal dari Dr. Reza Gladys dan suaminya, ini jadi pertanyaan besar guys. Apa sih tujuannya? Apakah ini strategi untuk menguatkan posisi hukumnya ataukah justru malah menjadi senjata makan tuan? Karena dalam hukum guys, bukti yang disebar ke publik itu bisa menjadi pisau bermata dua. Menariknya guys, dari rekam-rekaman yang ada kita dapat menduga ya bahwa Reza Gladys sudah waspada sejak awal. Ia diduga merekam banyak peristiwa yang terkait dengan kasus ini. Ini menunjukkan bahwa dia sadar ada risiko dalam interaksinya dengan pihak tertentu. Tapi kalau sudah tahu dan waspada, mengapa dia tetap melanjutkan pendekatan ke orang yang ia anggap memiliki power untuk menjatuhkannya? Lalu bagaimana kalau di pengadilan nanti bukti yang dia kumpulkan justru tidak cukup kuat? Nah, ini bisa menjadi bumerang besar guys. Ada risiko tuduhan perekaman tanpa izin, pencemaran nama baik, hingga fitnah. Kalau itu terjadi, posisinya bisa berbalik loh, dari korban bisa menjadi pihak yang berpotensi disalahkan. Jadi mari kita berpikir kritis ya guys. Apakah langkah-langkah yang diambil oleh Dr. Reza Gladys ini benar-benar strategis atau justru memperumit situasinya sendiri nantinya? Si Niki komen, si Ono nih ya kurang ajar banget ya, gini. Itu siapa yang ngebayar si Ono itu dok, itu kan teman sahabat terdekatnya, dia kan sahabat terdekatnya dokter tuh, tete-teteannya dokter. Berarti kan si Reza Gladys itu nyuruh si Ono buat nyerang aku. Dia memang tidak menyebut hanya Tete, dia nyebut Tete, Mira Hayati, owner yang di Palembang kayak gitu. Yang karena yang pokoknya yang selalu dibela si Ono kan nama-nama kalian itu kayak gitu. Iya, aku tuh pas di tag orang takut aku sampai chat gitu, tapi dia jawabannya. Iya kan, itu kan heboh banget sampai FYP di TikTok. Oh, ini si dokter ini nyari-nyari Dokter Oki ya. Tete itu harus ketemu dokter, harus. Iya. Gitu. Terus harus ketemu dokter. Ya, jadi gimana? Oki bilangin aja ke Mail apa tolongin aku. Ke Mail dia tetap ke Mail loh. Ke Mail nih. Ini deh, aku ya udah kita video voice call bertiga sama Aku gak mau deh, nanti kalau aku walaupun aku yakin sama Tete itu tidak mungkin sekali membalikan fakta ngarang-ngarang cerita, tapi aku sudah. Aduh, ngeri banget ya, kasihan kejebak ini Dokter Oki-nya. Ya ampun dok. Dari rekaman yang beredar, nampaknya Dr. Reza Gladys adalah pihak yang terlebih dahulu menghubungi Dr. Oki. Nah, dalam percakapan tersebut, Dr. Oki memberikan saran agar permasalahannya dengan Nikita Mirzani diselesaikan secara damai dan dengan bersilaturahmi. Ini artinya Dr. Reza Gladys memiliki opsi-opsi ya guys. Apakah bisa memilih untuk menempuh jalur hukum atau justru berdamai. Namun jika ajakan damai dan silaturahmi dikonotasikan sebagai sesuatu yang negatif, yaitu misalnya indikasi adanya kesepakatan dengan imbalan tertentu, maka pertanyaannya, mengapa Dr. Reza Gladys tetap melanjutkan pendekatan ke Nikita Mirzani? Jika sejak awal ia sudah merasa dirugikan, mengapa ia masih mengikuti saran Dr. Oki untuk mendekati seseorang yang ia anggap memiliki power di media sosial? Lalu mari kita pikirkan lebih jauh guys. Jika Dr. Reza Gladys benar-benar selugu itu, mengapa percakapannya dengan Dr. Oki yang sebenarnya hanyalah percakapan antar teman yang meminta dan memberi saran juga diduga ikut terekam dan bahkan beredar? Apakah ini masuk akal? Jika sejak awal ia sudah waspada dan defensif dengan merekam segala sesuatu, apakah logis jika ia tetap melangkah mendekati seseorang yang ia anggap sebagai ancaman? Jadi, apakah ini benar-benar bentuk pemerasan atau mungkin ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? Mirzani itu tidak akan pernah menjadi tahanan untuk case ini ya. Ini gue kasih tahu sama kalian. Walaupun dia sudah ditetapkan sebagai tersangka statusnya oleh Polda Metro Jaya, itu bukan satu hasil akhir ya, karena belum P21, belum sidang dan lain-lain.
Artinya status Nikita sebagai tersangka itu bukan hasil akhir, itu bisa berubah kapanpun, ya kan? Karena sidangnya belum. Nanti hasil persidangan itu yang akan menentukan Nikita jadi tahanan atau tidak. Dan Nikita tidak akan pernah menjadi tahanan. Kenapa? Karena legal standingnya di pengadilan itu tidak akan masuk, sayang. Karena apa yang terjadi itu bukan Nikita memeras, itu bentuk kerjasama untuk endorsement, di mana SOW-nya pun belum tertulis jelas seperti itu. SOW-nya belum ada, hanya by chat, tapi uang mungkin sudah diterima ya oleh Mail. Dan tahu kenapa Mail digerebek? Kalian pikir aja deh sendiri. Ketika seseorang tahu posisinya salah, ingin membersihkan nama baiknya, atau ingin cari aman, maka dia akan melakukan langkah awal untuk menyelamatkan dirinya dan karirnya tentunya. Jadi bisa jadi apa yang terjadi atas Mail, penggerebekannya di kosan, diduga itu untuk menghilangkan barang bukti yang ada di handphone Mail. Seperti itu. Sebuah akun ungkap rekaman percakapan bos dari Nikita Mirzani, yaitu Dr. Oki Pratama, yang ingin membantu Dr. Reza Gladys agar bisa menjual produknya dengan aman. Bocornya percakapan itu membuat Reza disentil netizen. Dalam obrolan, Dr. Eki bersimpati dan ingin membantu Reza agar bisa berjualan dengan aman. Dr. Oki juga cerita soal sejumlah pengusaha skincare yang akhirnya bisa berjualan tanpa khawatir produknya dicap jelek. Namun sayangnya, niat baik Dr. Oki justru disalahgunakan oleh Reza Gladys. Netter mempertanyakan motif Reza Gladys merekam percakapan dengan Oki tersebut. Menurut netizen, rekaman yang tersebar di sosial media tersebut justru menguatkan bukti bahwa memang benar Nikita Mirzani sengaja dijebak oleh Reza Gladys. Seperti diketahui, Nikita Mirzani merupakan artis yang cukup lantang membongkar mafia-mafia skincare yang menjual produk dengan bahan berbahaya dan merugikan konsumen, termasuk produk suntik pemutih dari Reza Gladys yang dijual bebas, yang dimana produk tersebut berbahaya jika digunakan oleh konsumen. Bukannya berbenah, Reza Gladys justru melakukan upaya penyuapan terhadap Nikita Mirzani agar Nikita tidak lagi membongkar produknya yang mengandung bahan berbahaya tersebut. Menurut netizen, rekaman yang menguak percakapan antara Dr. Oki dan Reza Gladys bisa menjadi bumerang bagi pihak Reza Gladys. Rekaman tersebut justru membuktikan bahwa tidak ada pemerasan. Pasalnya, yang lebih dulu menghubungi adalah pihak Reza Gladys, bukan Nikita Mirzani. Gara-gara si Ono. Jadi si Niki si Ono nih ya kurang ajar banget ya gini. Itu siapa yang ngebayar si Ono itu dok, itu kan teman sahabat terdekatnya, dia kan sahabat terdekatnya dokter tuh, teteannya dokter. Niki, demi Tuhan aku bilang, Niki nggak mungkin dianya seperti itu, gue bilang kayak gitu. Dia itu orangnya aja, aku bilang orangnya aja penakut, gue bilang kayak gitu. Nggak mungkin dia mau melawan Nikita Mirzani, gue bilang kayak gitu. Iya mungkin dia tidak langsung melawan aku, tapi dia membiayain si Ono itu untuk ngomong-ngomong itu. Dari mana ini? Iya, dia nyebut-nyebut itu, ngemuji-muji ini, sosok ngebela ini, si hidung itu mau ngehancurin ini kata gitu. Berarti kan dia bilang bukan dibilang si Tetet. Berarti kan si Reza Gladys itu nyuruh si Ono buat nyerang aku. Niki, nggak mungkin gue bilang kayak gitu. Dokter nggak tahu aja, dokter terlalu polos ini dia bilang kayak gitu. Dia memang tidak menyebut hanya Tete, dia nyebut Tete, Mira Hayati, owner yang di Palembang kayak gitu. Yang pokoknya yang selalu dibela si Ono kan nama-nama kalian itu kayak gitu. Iya, aku tuh pas di tag orang takut, aku sampai chat gitu, tapi dia jawabannya. Iya kan, itu kan heboh banget sampai FYP di TikTok kayak gitu. Terus kayak gitu. Yaudah, jadi menurut aku
ketemu aja, silaturahmi aja. Iya aku gitu. ayo Ki, ayo. Gitu. Cuman aku lihat aja Sela Sokia kayak gitu. Gimana dia seaman-amannya sekarang, padahal lebih parah dari Teteh kan kayak gitu. Kalau dia memang not detected buat di Henny kayak gitu. Sekarang life seenaknya, orang sudah lupa gitu. Seserahlah orang mau bilang cari aman. Yang penting memang aman jualannya, Teteh bisa jualan lagi kayak gitu. Gitu. Teteh nggak lihat Richard bagaimana sekarang ngedeketin akunya, gimana buat konten bareng. Teteh lihat nggak IG story aku sama Richard buat dia konten bareng, nge-reviewnya bareng sama aku sekarang. Kayak gitu. tapi Dia sekarang Nikita ada nggak? Teteh ngelihat aja sekalipun nyenggol Richard lagi? Enggak kan? nggak ada. Udah berdamai. Makanya Udah berdamaikan. aku bingung Ki, makanya aku minta ke kamu tuh kayak kan aku nggak tahu tuh, aku malah kan Mau baru langkah apa kan? Itu yang ku bilang Teh. Teteh mau sampai kapan nggak jualan? Ku bilang gitu. Aku sebagai pelaku bisnis juga Teh kayak gitu. Kita harus menghidupin ini kan pegawai-pegawai kita kan kayak gitu. Mau sampai kapan Teteh berdiam diri? Aku yakin Tetehnya mau mulai keluar dari sangkar untuk mulai lagi, tapi kan takut diserang lagi ini lagi kayak gitu. ya, Tapi mau makanya aku sampai tuh mau kapan? nelfon ketemu kamu tuh mau Ki, kira-kira nih produk aku keluarin, ngerti gak sih? Kan kamu yang dekat sama aku tuh dari estetik lah, cuman kamu kan maksudnya. Iya Jadi benar. yang Dan takut Teteh itu harus ketemu Doktif, harus iya ketemu Doktif kayak gitu. Terus Harus ketemu Doktif. ya jadi gimana, Oki bilangin aja ke Mail apa tolongin aku. Ini deh, maksudnya. aku ya udah kita video voice call bertiga sama Boleh, Mel. Aku boleh. nggak mau deh